sekarang kamu sudah aman. Ucap Abraham lembut dan ingin menghapus air mata Ayu. Namun Ayu menghentikan aksi Abraham. Jangan kak, Ayu sangat kotor. Hiks. Ayu terus menangis sesenggukan. Abraham tidak mengindahkan ucapan Ayu. Dia mengusap air mata Ayu lalu menatap mata Ayu dengan intens. Aku akan segera menikahimu, ucap Abraham menatap Ayu dengan serius. Ayu langsung terdiam dan menatap Abraham dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa dia tidak salah dengar? Apa saat ini dia masih mimpi? Sampai tangan Abraham menyingkir helaian rambut yang menutupi wajahnya, ia baru sadar kalau itu bukan mimpi. Apa kakak sedang bercanda? Tanya Ayu untuk memastikan. Tidak, aku serius. Mama akan ke sini dan membawa penghulu untuk menikahkan kita, ucap Abraham. Tapi Ayu kan masih sekolah kak. Terus kalau Tante Rita tahu tentang Ayu bagaimana? Tanya Ayu dengan raut wajah khawatir dan takut. Mama sudah tahu. Dan dia sangat setuju. Ucap Abraham yang membuat Ayu lebih terkejut. Tante Rita tahu? Tanya Ayu gugup. Iya, aku tidak mau ada rahasia lagi di dalam keluarga. Bukankah kita harus terbuka? Sudah lebih baik kamu makan ya, biar aku bantu bangun. Ucap Abraham membantu Ayu untuk duduk. Abraham mengambil mangkok bubur yang ada di atas nakas. Lalu menyendokkannya. Saat sampai di depan mulut Ayu, belum juga membuka mulutnya. Ayo buka mulutnya. Ucap Abraham tersenyum lembut. Ayu belum juga membuka mulutnya, masih memperhatikan Abraham. Terpesona dengan senyuman Abraham yang mempunyai lesung pipi. Ning aku. Abraham menirukan sendoknya seperti pesawat dan berhenti di mulut Ayu. Ayu tersenyum karena kelakuan Abraham yang memperlakukannya seperti anak kecil. Kan kalau senyum gitu cantik, sekarang buka mulutnya pegel nih. Ucap Abraham. Membuka mulutnya dan mengunyah makanan yang disuapkan Abraham. Abraham tersenyum karena Ayu sudah tidak sedih lagi. Entah bagaimana nanti kehidupannya setelah menikah, namun dia tidak mau mengekang atau mengatur apa yang Ayu inginkan. Dia hanya ingin selalu melindungi Ayu dan membahagiakan Ayu. Bubur Ayu pun habis tanpa ia sadari. Abraham memberikan air minum ke Ayu dan Ayu menerimanya. Makasih kak. Ucap Ayu tersenyum ke Abraham. Pintu pun dibuka dan terlihat Rita masuk diikuti seorang penghulu. Biina, Pak Dadang juga tidak lupa Hendy. Rita langsung menghampiri Ayu dan memeluknya. Kamu pasti ketakutan. Ucap Rita di sela-sela tangisannya. Menyadari Rita menangis, Ayu pun ikut menangis juga. Dia tidak bisa melihat orang menangis. Dia pun menangis sesenggukan. Jeti merasakan pelukan seorang ibu kembali. Sekarang kamu akan aman bersama kami, ucap Rita mengurai pelukannya dan mengusap rambut dan air mata Ayu. Kita ganti pakaian ya, biar aku bantu sama Biina, ucap Rita lembut membantu Ayu bangun dari ranjang menuju ke toilet untuk berganti kebaya yang tadi sempat ia beli. Dituntun Rita dan Biina, Ayu menuju kamar. Mandi. Rita begitu terkejut melihat sekujur tubuh Ayu yang penuh dengan luka lebam bekas sabetan ikat pinggang. Ya Allah, malang sekali nasibmu, ucap Rita dalam hati dengan mata yang berkaca-kaca. Ia sampai takut menyentuh tubuh Ayu karena saking banyaknya luka. Apa ini sakit sayang? Tanya Rita lirih. Berusaha untuk tidak meneteskan air matanya, namun ia tidak bisa. Air matanya luruh begitu saja, ia juga merasakan sakit melihat luka Ayu. Enggak kok tante, hanya ngilu-ngilu, ucap Ayu dengan tersenyum. Kok tante nangis lagi? Ayu enggak apa-apa kok, ucap Ayu menggenggam tangan Rita setelah selesai memakai baju. Kamu cantik sekali sayang, tante terharu melihatmu yang secantik ini padahal belum dirias, ucap Rita beralasan. Tante bisa aja, ucap Ayu dengan wajah bersemu merah. Ayo kita keluar dulu. Di luar ada yang akan merias wajahmu, ucap Rita. Ayu menurut saja dituntun Rita dan Biina keluar dari kamar mandi. Kembali ke tempatnya, tadi sudah ada perempuan yang umurnya hampir sama dengan Tante Rita. Sini sayang duduk, ini temen Tante namanya Lina, dia pemilik salon langganan Tante, ucap Rita memberitahu. Ayu duduk di belakang tempatnya tadi dan langsung di make up wajahnya. Hanya make up tipis untuk menambah kesan cantik di wajah Ayu.
Abraham yang sedang menunggu di ruangan dengan Hendy dan penghulu juga pada dadang dia terlihat gugup dan tegang. Bos, tenang, ini hanya sekali seumur hidup. Kalau bos belum siap saya bisa batalkan. Ucap Hendy. Enggak, keputusanku sudah bulat. Hanya ini yang bisa buat Ayu aman. Aku juga enggak mau sampai ini terjadi lagi. Ucap Abraham memantapkan dirinya sendiri. Hendy hanya diam tidak berkomentar lagi setelah perkataan Abraham tadi. Ia memilih duduk tenang di samping Abraham. Pintu dibuka Biinah dan Lina keluar dari ruangan. Sudah tuan, silahkan masuk. Ucap Biinah. Saya permisi dulu ya Abraham. Selamat, maaf aku nggak bisa mengikuti jadi saksi ada klien yang sedang menunggu. Ucap Lina sebelum pergi. Iya nggak apa-apa tante, dan makasih. Ucap Abraham. Setelah kepergian Lina Abraham dan semua yang berada di luar masuk ke ruang IGD, ya mereka melakukan proses ijab kabul di ruang IGD, karena Abraham ingin segera memiliki Ayu seutuhnya. Untuk sesaat Abraham tidak berkedip melihat Ayu dengan balutan kebaya dan riasan tipis di wajahnya. Meskipun masih memakai infus Ayu terlihat sangat anggun dan cantik. Apa sudah bisa kita mulai? Tanya penghulu setelah semuanya sudah berkumpul. Sudah pak. Ucap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim saya nikahkan saudara Abraham binti Bram dengan Cynthia Ayu binti Tony dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta perhiasan 15 gram dibayar tunai ucap penghulu. Saya terima nikah dan kawinnya Cynthia Ayu binti Tony dengan mas kawin tersebut dibayar tunai ucap Abraham lantang tanpa salah. Bagaimana saksi sah? Tanya penghulu. Sah, ucap semua orang serempak. Alhamdulillah ucap Pak Penghulu. Ayu langsung menyalami dan mencium tangan Abraham dengan husuk. Abraham yang mendapatkan perlakuan seperti itu rasanya seperti mimpi. Ia pun mencium kening Ayu dengan lembut cukup lama. Ada desiran aneh di hati Ayu saat Abraham mencium keningnya. Abraham juga merasakan degupan jantungnya yang begitu kencang lalu melepaskan ciumannya. Mereka menatap malu-malu dan canggung ditatap banyak mata. Kalau begitu saya permisi undur diri dulu tuan ucap penghulu itu berpamitan. Iya terima kasih Pak ucap semua orang menyalami Pak Penghulu yang pamit undur diri. Hen urus Pak Penghulu ucap Abraham ke Hendy. Baik tuan. Ucap Hendy yang keluar mengantarkan penghulu itu. Kalau gitu mama panggil dokter ya biar periksa keadaan kamu sudah boleh pulang atau belum ucap Rita. Bibi juga nunggu di luar aja tuan. Nona. Ucap Biinah yang keluar mengikuti Rita. Saya juga tuan ucap Pak Dadang. Mereka hanya tinggal berdua di dalam ruangan. Ayu terus saja menunduk karena malu. Abraham juga bingung. Entah kenapa Abraham juga jadi merasa canggung setelah sah menjadi suaminya. Kamu cantik. Celetuk Abraham memecah keheningan. Wajah Ayu merona karena perkataan Abraham. Makasih kak ucap Ayu dengan masih menunduk namun terukir senyuman di wajahnya. Kamu pingin sesuatu enggak? Tanya Abraham. Apa kak? Tanya Ayu yang mengangkat wajahnya melihat Abraham. Ya apa gitu? Es krim gitu atau apapun yang kamu inginkan? Ucap Abraham bertanya. Sebenarnya kemarin Ayu pingin makan sebelah kak. Tapi belum kesampaian soalnya sibuk. Ucap Ayu malu-malu. Oke, mau dibelikan sekarang atau nanti? Tanya Abraham. Nanti aja kak. Siapa tahu Ayu udah boleh pulang. Lagian besok 100 hari meninggalnya nenek. Aku harus pulang. Ucap Ayu lirih. Astaga aku sampai lupa. Padahal tadi sebelum dapat kabar dari mama kalau kamu hilang mau ngajak kamu sama mama belanja buat keperluan. Ucap Abraham menepuk jidatnya sendiri. Kalau gitu gimana kalau pulang nanti kita belanja aja sekalian gimana? Tanya Abraham. Tapi kalau kamu belum kuat biar mama sama Binah aja ucap Abraham kembali. Aku bisa kok kak. Cuma. Ayu ragu melanjutkan ucapannya. Cuma apa? Tanya Abraham. Ayu uangnya kurang. Soalnya rencana Ayu mau ke panti juga ngasih anak-anak panti setelah acara di rumah selesai. Ucap Ayu menunduk. Abraham tersenyum melihat Ayu. Kamu lupa aku sekarang siapa? Tanya Abraham dengan mengacak rambut Ayu gemas. Ayu mengangkat wajahnya memandang wajah Abraham yang saat ini sedang tersenyum manis. Aku kan sekarang suami kamu. Jeti itu sudah jadi tanggung jawabku juga. Kamu nggak usah bingung dan jangan sungkan buat minta apapun yang kamu inginkan, Yu.
ucap Abraham lembut. Maaf, tapi Ayu belum terbiasa, Kak. Ini terlalu mendadak buat Ayu, ucap Ayu lirih. Enggak apa-apa, nanti juga terbiasa. Maaf juga ya karena aku bilang ke kamu dan langsung saja nikahin kamu. Soalnya aku nggak mau kejadian tadi terulang lagi. Aku mau lindungi kamu sepenuhnya, Yu, ucap Abraham jujur. Iya, Ayu tahu kok, Kak. Semoga Ayu bisa jadi istri yang baik meskipun Ayu belum tahu bagaimana perasaan Ayu ke kakak, ucap Ayu. Iya, akan aku buat kamu jadi jatuh cinta ke aku, ucap Abraham tersenyum jahil. Apaan sih, ucap Ayu malu-malu menabok tangan Abraham. Aku serius, Yu. Aku akan terus berjuang sampai kamu cinta aku, ucap Abraham menatap wajah Ayu serius. Ayu melihat mata Abraham yang berwarna biru laut itu. Benar, Abraham serius dengan perkataannya, tidak pernah ada kebohongan. Perlahan Abraham mendekatkan wajahnya semakin dekat dan dekat. Ayu pun merasakan hembusan nafas Abraham yang begitu dekat. Dia pun refleks memejamkan matanya. Seperti mendapat lampu hijau, Abraham pun langsung mencium bibir tipis Ayu. Bukan hanya mencium, tapi juga melumatnya. Ayu juga menerima perlakuan Abraham. Abraham memegang tengkuk Ayu untuk memperdalam ciumannya sampai Ayu mencengkeram tangan Abraham. Baru Abraham tersadar kalau Ayu kehabisan oksigen. Mereka pun melepaskan tautan bibirnya. Abraham mengelap sisa-sisa cairan di area bibir Ayu, lalu menjauhkan wajahnya. Maaf, aku kelepasan, ucap Abraham bersalah karena tidak bisa mengontrol saat ia menatap wajah Ayu yang begitu dekat. Ayu hanya tersenyum kikuk, dia juga malu campur aduk rasanya. Deg-degan karena baru kali ini ia melakukan dengan Abraham, bibir yang lembut dan dingin. Rasa mint masih terasa di mulut Ayu. Ayu menggigit bibir bawahnya. Rita kembali masuk bersama dokter di sampingnya. Permisi tuan, biar saya periksa dulu Nona Ayu, ucap dokter itu meminta izin. Iya silahkan dok, ucap Abraham menyingkir dari sebelah Ayu memberi ruang untuk dokter memeriksa Ayu. Rita yang melihat ada bekas lipstik di area bibir Abraham tersenyum melihatnya. Enggak sabaran banget sih, ucap Rita berbisik. Maksud mama apa? Tanya Abraham bingung. Ya itu udah main sosor-sosoran aja. Bibir kamu tuh ada bekas lipstiknya, ucap Rita yang langsung membuat Abraham terkejut dan berbalik lalu berkaca dengan ponselnya. Astaga! Lirih Abraham sambil menghapus bekas lipstik Ayu yang menempel. Rita cekikikan melihat wajah Abraham yang panik. Dokter pun berbalik dan menjelaskan keadaan Ayu kalau sudah boleh dibawa pulang. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu, Tuan, Nona, ucap dokter itu keluar dari ruangan IGD. Iya makasih dok, ucap Abraham dan Rita bersamaan. Tapi tante masak Ayu pulang pakai baju kayak gini, ucap Ayu yang membuat Rita langsung menatap Ayu. Ya biar semua tahu kalau kamu udah jadi milik Abraham, ucap Rita tersenyum jahil. Oh iya satu lagi. Sekarang panggil mama jangan tante lagi, ucap Rita menegaskan. Iya ma, tapi Ayu kan masih sekolah, gimana kalau nanti teman-teman Ayu tahu, ucap Ayu. Bener juga ya. Ya udah yuk ganti baju, ucap Rita. Ayo bantuin mama gantiin baju Ayu, ajak Rita ke Abraham. Aku? Tanya Abraham menunjuk dirinya sendiri. Iyalah siapa lagi emang di sini kalau bukan kamu, ucap Rita memutar bola matanya. Tetapi ma, biar aku panggil Bina aja, ucap Abraham yang berlalu pergi keluar karena takut kalau Rita menyuruhnya untuk membantu Ayu berganti pakaian. Haha, aneh banget diajak gantiin baju istrinya sendiri, juga kayak lihat hantu aja, ucap Rita sambil tertawa puas membuat anaknya salah tingkah. Ayu hanya menatap Rita yang terus tertawa itu. Tidak lama Bina masuk ke ruangan dan menghampiri Ayu juga Rita. Mari Nona, ajak Bina mengulurkan tangannya untuk membantu Ayu turun dari berangkar. Makasih Bi, maaf yang repotin Bibi terus, ucap Ayu merasa tidak enak. Enggak kok Non, ucap Bina sambil memapah Ayu karena selang infusnya belum dilepas dokter. Mungkin nanti suster yang melepaskan. Tidak butuh waktu lama, karena Ayu dibantu Rita juga Bina. Hanya butuh waktu 10 menit. Sebelum keluar dari kamar mandi, Ayu membasuh mukanya untuk menghilangkan makeup tadi. Hanya memakai kembali lip balm dan menyisir rambutnya. Keluar dari kamar mandi sudah ada satu suster yang berdiri menunggu di dekat berangkar Ayu.
Biar saya lepas infusnya ya adik, ucap suster itu, lalu membantu Ayu untuk duduk di berangkar kembali. Adek-adek, tapi udah punya suami suster, ucap Ayu dalam hati lalu menghembus nafasnya karena dia masih dipanggil adek. Sudah, ucap suster itu, lalu membereskan peralatan yang tadi dia bawa. Kalau begitu saya permisi ya, ucap suster itu menunduk, lalu keluar meninggalkan ketiga perempuan itu. Biar saya panggilkan Tuan Abraham dulunya, ucap Biinah yang juga keluar untuk mencari keberadaan Abraham. Abraham yang sedang duduk sambil bermain ponsel mendongak saat dipanggil Biinah. Kata suster, sudah boleh pulang Tuan. Nona Ayu mau digendong atau diambilkan kursi roda? Tanya Biinah. Biar saya gendong saja Bi, ucap Abraham lalu berdiri dan masuk ke dalam. Udah? Tanya Abraham begitu sampai di depan Rita dan Ayu. Udah Kak, ucap Ayu dengan senyum sumringah karena dia akhirnya pulang. Abraham langsung saja membopong tubuh Ayu tanpa aba-aba. Ayu pun terkejut dibuatnya. Kak, turunin Ayu bisa jalan sendiri, ucap Ayu sambil berpenggangan di leher Abraham karena refleks kaget. Abraham tidak menghiraukan Ayu yang terus saja ingin diturunkan dari gendongannya. Rita yang mengikuti dari belakang hanya tersenyum melihat anak dan menantunya. Sampai di mobil, Abraham menurunkan Ayu di jok belakang duduk dengan Rita. Dia di depan di sebelah Pak Dadang karena Hendy sudah kembali lagi ke kantor. Mengotak-atik ponselnya dan mencari kedai yang menjual seblak. Mampir dulu di kedai depan Indomaret Pak, ucap Abraham ke Pak Dadang. Iya Den, ucap Pak Dadang yang lalu membelokkan mobilnya ke kedai aneka seblak dan mil gacoan. Ayo, mau turun dimakan di sini atau mau dibungkus? Tanya Abraham setelah sampai di depan kedai dan menoleh ke belakang bertanya ke Ayu. Makan di sini Kak, enaknya yang anget-anget langsung dimakan. Hehe. Ucap Ayu meringis senang karena Abraham masih mengingat keinginannya. Ayo, mau digendong lagi? Tanya Abraham yang turun lebih dulu lalu membukakan pintu. Ayu bisa jalan sendiri Kak, ucap Ayu cemberut. Mama mau ikut enggak? Tanya Abraham yang melihat Rita hanya bengong melihatnya dan Ayu. Emang mau makan apa sih? Tanya Rita lalu ikut turun dari mobil. Menantu kesayangan Mama udah ngidam seblak aja nih, ucap Abraham meringis karena dicubit oleh Ayu. Sakit loh, Abraham pura-pura kesakitan. Maaf terlalu keras ya, ucap Ayu yang langsung melihat lengan Abraham yang tadi dicubit. Hehe, bercanda, ucap Abraham tertawa melihat wajah Ayu yang khawatir. Ih, ngeselin banget deh, ucap Ayu menabok lengan Abraham yang tadi dicubit. Ini mau di sini aja atau mau masuk? Tanya Rita kesal sambil menggelengkan kepalanya. Mentang-mentang pengantin baru lupa sama yang lain, ucap Rita berjalan terlebih dahulu. Ayu mengejar Rita dan menggandengnya masuk ke kedai itu. Sampai di dalam mereka pun duduk di tempat yang berada paling di pojok di dekat kolam ikan. Pelayan pun datang ke meja tempat Rita. Abraham dan Ayu berada. Ya hanya mereka bertiga karena Biinah dan Pak Dadang menolak ikut. Mau pesan apa? Tanya pelayan itu sopan sambil melihat terus ke Abraham yang sedang bermain ponsel. Mau pesan seblak level 6 1 porsi. Kakak sama Mama mau pesan apa? Tanya Ayu yang sebal melihat pegawai itu terus memperhatikan Abraham. Abraham mendongak memperhatikan Ayu dan melihat wajah Ayu yang berubah menjadi cemberut. Dia bingung kenapa. Aku samakan saja sama punyamu sayang. Tapi jangan level 6 dong, nanti perut kamu sakit, ucap Abraham. Aku kan emang suka pedes Kak, kalau nggak suka yang pedes yang manis juga ada, ucap Ayu kesal sambil melirik pelayan itu. Abraham mengikuti kemana arah pandangan Ayu. Dia pun tersenyum lalu mengambil tangan Ayu dan menciumnya di depan pelayan itu. Aku nggak mau lihat kamu sakit, pesen jangan pedes-pedes ya, ucap Abraham lembut sambil mengusap rambut Ayu. Rita memutar bola matanya jengah melihat anaknya yang sudah jadi budak cinta. Tidak menghiraukan ada mamanya yang sekarang menjanda. Malang nasibnya. Oke Mbak, kalau begitu yang tadi diganti jadi level 2 ya 2 porsi dan Mama mau pesan apa? Tanya Ayu ke Rita. Mama coba yang level 1 sajalah. Mama belum pernah makan soalnya, ucap Rita. Minumnya apa? Tanya pelayan itu yang tidak lagi melihat ke Abraham ataupun Ayu karena malu sudah memperhatikan milik orang lain. Lemon tea, jus jeruk, sama jus alpukat, ucap Ayu yang langsung memesankan minumannya agar pelayan itu cepat pergi.
Ayu juga sudah hafal dengan minuman favorit Rita dan Abraham di rumah. Baik, ditunggu sebentar ya pesanannya, ucap pelayan itu menunduk dan berlalu pergi. Apaan sih pakai cium-cium tangan di depan umum, ucap Ayu setelah kepergian pelayan itu. Aku kan mau kasih tahu orang-orang kalau aku milikmu dan kamu milikku, ucap Abraham tersenyum ke Ayu. Ayu tidak tahan setiap kali melihat senyuman Abraham yang mematikan. Begitu manis bisa bikin diabetes tidak terkontrol. Lebay, ucap Rita mencibir Abraham. Biarin, kan mama udah pernah ngerasain gimana jatuh cinta dulu saat muda, ucap Abraham mentengnya. Sesti, Ayu menyenggol lengan Abraham memberi kode agar tidak membahas masa lalu. Hehe, maaf ma, ucap Abraham meringis. Tak lama pesanan mereka pun datang diantar pelayan laki-laki bukan pelayan perempuan tadi. Ini pesanannya, ucap pelayan itu. Silahkan menikmati, ucap pelayan itu lalu berlalu pergi. Tidak menunggu waktu lama Ayu langsung menyantap sebelaknya. Selamat makan, ucap Ayu melihat ke Abraham dan Rita. Dia memakan dengan lahapnya. Rita dan Abraham saling pandang memperhatikan Ayu. Lalu melihat mangkok miliknya sendiri-sendiri. Abraham menganggukkan kepalanya lalu memakan seblaknya Rita juga. Dengan ragu-ragu Abraham menyendokkan seblak ke mulutnya. Di kunyahan pertama, dia merasakan rasa aneh yang bercampur menjadi satu namun menjadikan rasa yang istimewa. Sam dengan Rita yang juga makan dengan lahapnya setelah tahu rasanya. Ini enak sih, mama belum pernah lo makan, ucap Rita di sela-sela kunyahannya. Nanti Ayu buatin ma kalau di rumah, ucap Ayu tersenyum. Aku juga mau tahu, ucap Abraham yang mangkuknya sudah habis ludes. Lah sudah habis, cepet banget, ucap Ayu melihat mangkuk Abraham. Abraham lalu meringis dan meminum jus alpukat miliknya. Setelah selesai makan dan membayarnya, mereka pergi meninggalkan kedai itu dan menuju ke supermarket untuk belanja kebutuhan besok. Pak Dadang membawanya ke supermarket yang tidak jauh dari rumah Ayu karena mereka mau mengantarkan Ayu pulang. Lebih tepatnya, mereka semua menginap di rumah Ayu yang kembali ke apartemen Biinah dan Pak Dadang. Belinya yang gak basi-basi aja ya ma, soalnya Ayu gak punya kulkas, ucap Ayu berbicara dengan Rita saat berjalan berdampingan. Abraham mengikuti di belakang mendorong troli. Apa sekalian aja kita beli kulkas? Tanya Abraham saat mendengar percakapan Ayu dan Rita. Ayu langsung menoleh ke Abraham. Jangan sekarang, nanti orang-orang curiga. Ayu belum pingin semua orang tahu Ayu udah menikah, ucap Ayu menunduk. Rita memberi kode ke Abraham dan Abraham pun paham. Ya udah, aku nurut aja sama kamu. Tapi kalau kamu butuh sesuatu kamu jangan takut minta ke aku ya, ucap Abraham. Iya kak, makasih ya karena kakak mau ngertiin aku, ucap Ayu tersenyum. Mereka bertiga pun belanja mencari apa saja yang dibutuhkan buat besok. Mulai dari membeli minyak, makanan ringan, kotak makan, juga jajanan untuk anak-anak panti masih banyak lagi.